kasih kita contohnya itu yang bisa dilariin, pembunuhan. Nggak bisa dong, nggak bisa. Jadi Mister kasih contohnya yang itu. Oh iya, iya. Nah, Lah. berarti saya tukar contohnya. Jadi kita nggak bisa kita lari gitu loh. Kita nggak bisa lari dari situ. Yang harus kita hadapi. Nah sekarang gini loh, orang meninggal, aduh itu si itu meninggal. Nah orang berpikir, oh iya nggak apa-apa, paling oh itu udah ajalnya. Tapi tahu nggak kamu, seandainya kita diperhadapkan, bahwa kita tahu ajal kita seperti apa, cara mati kita seperti apa. Kita mau kabur tidak bisa, ya kita mau kabur tidak bisa. Nah, makanya Yesus Kristus sendiri berkata apa? Saya sedih dan gentar. Ya, tadi dikatakan di ayat itu dia bilang apa? Mulai merasa sedih dan gentar. Nah, itu gambarannya guys. Jadi kalau dibilang apa sih bagaimana gitu. Oke, kita baca dulu ya. Dan lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maksudnya supaya murid-murid itu temenin dia gitu loh. Oke. Nah, kita lihat ayat 39, 40, 41. Ayo lanjut. Boleh cleanse, boleh baca cleanse. Oke. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuh. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, guys, ini kata-kata ini. Kalau kalian renungkan, dia berkata begini. Maka ia maju sedikit, ya kalau begitu dia ini teman-temannya, ya udah kalian sini ya, udah dalam kekalutannya, ya dengan mungkin gelisah dan tidak menentu dia berkata begini. Dengan Bapaknya di sorga, dia berkata begini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa? Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa? Sudah pasrah. Dia menerima apa yang Tuhan kasih. Bahkan dia bilang, ya kalau memang bisa, lalulah. Tapi kan nggak bisa memang kan. Dia harus jalanin hal itu supaya apa? Genaplah yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, setelah itu ya kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka ngapain guys? Tidur. Kamu coba bayangin, nih ya benar Kenzo, kematian itu memang tidak bisa dihindarkan dari manusia, betul. Tapi coba bayangin, kamu lagi sakit di rumah sakit. Nih, ini kita berandai-andai aja dulu. Kamu bayangin, kamu lagi sakit di rumah sakit, di satu ruangan, ya kan? Kamu lagi sakit kan butuh orang yang menemani, betul nggak? Tiba-tiba di ruangan itu, kamu sudah khawatir, aduh bagaimana, ini sakit, menahan sakit. Kamu ditemenin oleh kakaknya, kakak lah misalnya, atau siapa gitu. Tiba-tiba mereka tertidur pulas dan kamu tidak tahu. Kamu kira-kira gimana ya? Kesel nggak? Coba. Atau berkata begitu, ya buset dah orang ini, saya lagi gelisah begini, mereka lagi tidur tenang gitu. Nah itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri pada waktu itu. Bahkan teman-temannya pun, muridnya sendiri pun tidur, tidak peduli dengan apa yang dia hadapi. Tetapi apa yang dia lakukan, mereka itu dibangunkan. Dan dia bilang berkata begini,
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, katanya. Ya, jadi ya dia juga nggak bisa ngomong apa-apa kan. Ya mereka ketiduran, namanya ketiduran. Tetapi coba bayangkan kamu sendiri dalam keadaan kalut, dalam keadaan yang udah gelisah, takut, ya kan? Putus asa, tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu harus menghadapi kematian. Tetapi orang-orang yang harusnya kamu menemani kamu tertidur, tidak peduli. Nah, itulah yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Oke, lanjut kita baca dulu. Baca dulu ya. Yuk. Ayo, Agatha baca, Agatha. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka seorang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya, 3 kali dia berdoa, ya dia menyerahkan semuanya, dia minta Tuhan, jikalau bisa cawan ini lalu. Tapi bisa enggak? Sebenarnya guys, bisa enggak Yesus itu enggak mau dia mati di kayu salib? Menurut kalian bisa enggak? Bisa kabur aja nggak sih dia? Hah? Bisa, Pak. Bisa-bisa aja, Ya, cuman kabur kan aja. mau ini. Ya, menurut kalian bisa enggak? Ya udahlah, enggak usah, saya enggak mau. Bisa, Ya bisa Enggak lah. mau mati di kayu salib. Bisa enggak? bisa. Bisa. Bisa kan ya? Iya bisa. Tetapi dia tidak melakukan itu. Kalau dia tidak mau mati di kayu salib, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sir, Kan itu. kalau bisa juga kan matinya nanti juga kan tetap mati. Ya, tetapi kalau ini di Alkitab, dia berkata begini, guys, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita nggak akan memiliki kepercayaan bahwa kita masuk surga. Itu loh guys. Nah, sehingga apa yang dia lakukan? Dia tidak lari dari kenyataan itu, dan dia tetap menjalani itu, dan pada akhirnya dia berkata apa? Kehendak-Mu lah yang jadi. Ya. Nah, itu dia. Dan setelah dia berkata kehendak-Mu yang jadi, maka mereka pergi. Mulailah apa? Yudas datang menyerahkan dia kepada yang akan menyalibkan dia. Nah, ini ayat 45-46. Baca Jesslyn sebentar. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Iya. Dan setelah dia berdoa, menyerahkan dirinya, dia berkata, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, dan dia berkata, kehendak-Mu yang jadi. Ada videonya guys, yuk kita lihat dulu ya. Mudah-mudahan videonya bisa diputar dan video kalian beneran, bisa lihat. Tuhan Yesus disalib beneran. Hah?
Nggak sebesar. Ini video beneran. Bentar. Kamu Tahun nanyanya video, 0, tahun 0 dong, Sur. kamu nanyanya video beneran. Ini beneran. Maksudnya itu videonya itu di videoin pada tahun itu, Sir. Iya, pada tahun Yesus jadi salib. Oh, kamu mah. Nggak bisa, Alvaro, Dairen, kamera belum ada, belum diciptain. Kualitasnya pasti kurang Iya. dari yang sekarang. Iya. Ngawur aja ente berdua. Guys, kalau di videoin pada waktu itu, yang videonya mungkin saja filmnya yang waktu itu udah hancur gitu. Ini gimana sih, Alvaro? Ya udah, oke, kita lihat dulu ya. Yuk, kamu bisa bayangkan apa yang udah kelihatan belum? Halo? Udah, Mi. Udah seru. Oke, ya kita lihat. Sesudah Yesus berdoa demikian, ia pergi bersama murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sana. Yudas, sang pengkhianat, tahu tempat itu. Sebab Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ. Maka Yudas pergi ke taman itu, membawa pasukan tentara Romawi dan pengawal rumah Tuhan yang disuruh imam-imam kepala dan kaum Farisi. Mereka bersenjata serta membawa lentera dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi padanya. Jadi ia maju dan bertanya, Siapa yang sedang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Yudas sang pengkhianat berdiri di situ dengan mereka. Ketika Yesus berkata, Akulah dia. mereka mundur dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya lagi pada mereka, Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Dia berkata begitu, supaya terjadilah apa yang pernah dikatakannya. Bapa, aku tidak kehilangan satu pun dari mereka yang engkau berikan kepadaku. Simon Petrus yang membawa sebilah pedang mencabutnya, lalu memotong telinga kanan hamba Imam Agung sampai putus. Nama hamba itu adalah Malkus. Kembalikan pedangmu ke tempatnya. Kau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku? Kemudian para prajurit Romawi bersama komandannya dan para pengawal Yahudi menangkap Yesus, mengikatnya, dan membawanya menghadap Anas. Dia adalah mertua Kayafas yang menjadi imam agung tahun itu. Kayafaslah yang menasihati para penguasa Yahudi bahwa akan lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid lain ini dikenal dengan baik oleh Imam Agung. Maka ia turut masuk bersama Yesus ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Petrus menunggu di luar dekat pintu. Lalu murid lain itu kembali keluar, bicara dengan wanita penjaga pintu dan membawa Petrus masuk. Kau
juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak, bukan aku. Udaranya dingin, jadi para pelayan dan pengawal menyalakan api arang dan mengelilinginya untuk menghangatkan tubuh. Maka Petrus ke sana dan berdiri di sana, menghangatkan tubuh. Imam Agung menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, Aku selalu bicara secara terbuka di muka umum. Aku mengajar di rumah-rumah ibadat dan rumah Tuhan tempat orang berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Lalu mengapa engkau bertanya padaku? Tanyalah mereka yang mendengarku apa saja yang kukatakan. Mereka tahu yang kukatakan. Beraninya kau bicara begitu pada Imam Agung. Jika perkataanku salah, katakan saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku itu benar, mengapa kau menabrak aku? Lalu Anas mengirimnya dalam keadaan terbelenggu kepada Imam Agung Kayafas. Simon Petrus masih berdiri di situ menghangatkan tubuhnya. Orang-orang berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu?" Tidak, bukan. Tapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba Imam Agung, kerabat dari orang yang telinganya dipotong Petrus, berkata, Bukankah kau bersama dia di taman itu? "Tidak." Saat itu juga, ayam jantan berkokok. Singkat ya. Kalian pengen lihat video? Wah, tapi itu video kelanjutan. Acting bukan beneran, itu acting. Ya, tapi itu gini gambarannya. Walaupun itu acting, ya memang kan nggak bisa dibuat langsung. Kalau sekarang ini kan ada video amatir gitu, detik-detik kejadiannya. Nah kan kalau dulu kan enggak. Tapi itu divideokan guys. Itu gini. Itu menginspirasi buat kita gitu. Nah, kalau kalian mau, ya kan saya semua ada videonya itu lanjutannya. Jadi itu dipotong-potong. Nanti bisa kita lihat ya ke depannya. Tapi gini, guys, apa yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri itu real, nyata, dan dia alami. Kenapa dia melakukan itu? Karena apa? Dia ingin tidak satu orang pun dari antara kita binasa. Betul nggak, guys? Iya kan? Nah, pertanyaannya adalah, nih ada dua di dalam di dalam tokoh itu ada dua, guys. Ya kan kita sering berkata begini, oh Yudas mengkhianati Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Kita lupa bahwa Petrus sendiri adalah teman yang paling dekat dengan dia. Petrus pun menyangkal dia 3 kali. Nah pertanyaan saya, apa sih perbedaannya Yudas dengan Petrus? Karena mereka sama-sama menyangkal loh. Sama-sama mengkhianati itu namanya. Apa perbedaannya coba? Ada yang tahu? Ada nggak? Coba kasih pendapat dulu kepada saya. Ayo. Beda kejadian. Beda kejadian. Oke, ada yang bilang beda kejadian. Tuh. Mantap. Kamu buka mute-nya dong, Jessica. Nih, Jessica dia bilang gini. Bagus. Petrus, dia betul dia sangkal. Dia nggak tahan atas dia takut. Dia takut kalau nanti dia diapa-apain. Sehingga dia sangkal 3 kali dia sangkal. Tetapi di video itu, makanya ini harus kita tonton, harusnya menyeluruh semua ya, tapi itu waktunya agak panjang sih, ada sekitar 45 menit. Nobar, gitu. nobar.
Ya, makanya saya potong. Itu ada 45 menit, jadi semua ada gitu. Nah, dia berkata begini, kalian lihat pada saat ayam berkokok 3 kali, Petrus ngapain? Dia nangis dan dia menyesal. Tuhan, saya sudah menyangkal Engkau. Dan dia setelah dia sangkal itu, dia bertobat. Tapi Yudas, dia serahkan dan dia pergi kemana? Kalau kalian tahu itu, dia pergi apa? Dia jual Tuhan Yesus dengan 3 keping perak itu, 3 keping emas, dinar gitu di situ. Dia pergi apa? Dan dia beli tanah gitu ya. Dia pergi dan dia tidak bertobat sampai hari ini. Petrus di Alkitab bahwa dia menyangkal 3 kali. Tetapi dia bertobat. Nah, mana yang kalian mau tiru? Ya kan? Di dalam kehidupan kita tidak bisa berkata, oh saya akan tetap tidak pernah jatuh dalam dosa. Tidak pernah. Ya kan? Tidak bisa kita berkata begitu. Ya kan? Tetapi gini, Tuhan melihat di saat kita bertobat. Oke. Tuhan lihat pertobatan kita, bukan di saat kita jatuh seperti Yudas. Ya udah, masa bodoh gitu. Menurut kalian, kalau Yudas bertobat, ya kan setelah terjadi dia serahkan Tuhan Yesus dan Yesus disalib, dan dia berubah pikiran dan dia minta maaf dan dia berkata, Tuhan, saya sudah salah, ampuni saya. Menurut kalian, Tuhan mengampuni Yudas nggak? Tentu. Tentu. Nah, itulah bedanya Petrus dengan Yudas. Nah, pertanyaannya sekarang, kita ini, saya, kalian, itu yang mana yang kalian pilih? Jangan sampai kita berbuat dosa, kita tidak pernah minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengasihi kita loh. Tuhan tahu kok kita nggak sanggup, kita sempurna tidak. Tetapi pada saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan inginkan apa? Kita berbalik, kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Pengampunan itu tetap terjadi. Ya, itu pelajaran kita hari ini guys. Ya, pelajaran yang kita dapat di peristiwa Getsemani ini adalah yang pertama. Tapi guys, kalau saya kasih pendapat saya ya guys, jangan nanti kan tugasnya juga kalian cari 3 berkat, jangan itu juga nanti yang ditulis ya Alparoya. Ya gak? Satu murid ditembak, kasihan banget. Enggak ditembak juga. Tapi jangan itu nanti yang kalian tulis. Bukan ya ditembak, cari tapi digebukin. Ya cari yang lain gitu ya. Oke, kalau dari saya yang pertama adalah tunggu Sir, tapi Sir, lebih baik Mister nggak usah kasih tahu. Jadi kalau kita sama itu kita nggak gitu. Ya, tapi kan saya mau pengen kasih tahu. Emang punya saya sama sama Mister ya. Padahal biasanya kalau Mister kasih tahu jawabannya saya ngeblank. Mister kasih tahu tuh mau inspirasi. Beda Mister kasih tahu, cuman kita tirunya 2 aja minimal. Ayo Sir kasih tahu aku dan nyatet nih Sir. Aku catetin nih Sir. Ya, tapi ini guys, kalian lihat peristiwa itu bahwa apa yang terjadi. Bisa saja kan Tuhan Yesus itu ya udahlah saya nggak mau mati, ya kan? Ya, bisa saja, bisa nggak? Bisa, tapi dia taat, taat kepada perintah Bapaknya. Kamu mati di kayu salib, kamu harus mengalami itu. Dia taat guys. Yang kedua kita lihat antara Petrus dan Yudas. Tuhan tunggu apa? Pertobatannya. Tadi kan saya sudah tanya bahwa apa?
Petrus dan Yudas itu sebenarnya nggak jauh beda. Ya bedanya hanya ya Yudas dijual gitu ya, kasih dijual gitu. Petrus apa? Disangkal. Kamu kan temennya. Enggak, saya kenal. Bahkan dia bersumpah, saya tidak kenal. Tapi endingnya Petrus nangis dan dia menyesal. Oh, saya menyesal, dan dia kembali berbalik. Yudas, kita lihat di Alkitab, sampai hari ini dia tidak pernah menyesal, dan sampai akhir hidupnya, ya kan? Dia gantung diri. Nah, dia menyesal, ya. Ya, dia menyesal, tapi dia tidak berbalik kepada Tuhan Yesus. Dia menyesal dan dia gantung diri. Dia cari ya jalan keluar, tidak dosa lagi kan. Dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Gitu loh. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu jatuh dalam dosa, apa yang kamu lakukan? Tobat. Gitu loh. Yang bagusnya kita lakukan adalah apa? Seperti Petrus, ya, dia menyesal dan dia berbalik mengikut Tuhan. Dan jadi 3 berkatnya Mister apa? Yang 3 berkat yang Mister dapat gitu. Saya nggak kasih spesifik supaya kamu jangan catat. Definisinya tadi pertama taat, kedua tobat. Kalau Sir, kan kita harus catat punya Mister biar kita bisa Iya tuh. biar kita gitu. itu bisa mempelajari yang Mister dapatkan, dan Ya, kita mencontohkannya, Mister. ya kita Oke. mempelajarinya gitu, Sir. Yang Oke. Sekali kayak gitu. Kalau dari masuk saya. lebih dalam, Sir, gitu, Sir. Oke. Kalau dari Mister, dari saya, pertama adalah itu taat kepada Tuhan. Pergumulan dong, boleh Sir? ada. Bapak atau Tuhan? Taat kepada Tuhan, taat kepada Bapa di sorga. Pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada dalam hidup kita, tapi taat sama Tuhan. Itu kuncinya. Yang kedua, jika jalan hidupmu tidak benar, buru-buru bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan nantikan pertobatan yang sungguh-sungguh, guys. Yang ketiga, ya kita lihat di situ tadi. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Ya, ikut kehendak Tuhan. Ya, pertama taat. Ada orang taat tapi nggak ikut kehendaknya loh. Ya, ikutin gitu. Tapi Yesus Kristus sendiri, dia berkata begini, jadilah kehendakmu. Artinya apa? Kita melakukan kehendak Tuhan. Ikuti aja kehendak Tuhan. Gitu loh. Itu 3 dari Mister. Nah, sekarang kamu. Nggak tahu apa yang kamu dapat, silahkan. Thank you, Sir. Udah kukirim ya, guys, di chat. Thank you. Makasih, Sir. Saya udah ngikut, Sir. Jadi itu tinggal send aja. Start juga kopi. Ya. Beres. Udah, guys. Santai, guys. Saya punya videonya. Saya kasih lah, guys. Videonya, cuy. Ya kan, dengerin. Ya, tapi dengerin. Kamu baca Alkitabnya yang benar. Berdoa sungguh-sungguh. Itu agak beda. Ya, Kalau punya aku lebih dan beda. ingat. Bagi saya, bukan kamu pinter menuliskan berkatnya apa yang kamu dapat, enggak. Tapi benar nggak? Itu kamu aplikasikan dalam hidupmu, aktualisasikan dalam hidup, lakukan gitu. Kan kita nggak tahu kamu mengalami problem ke depannya apa. Ya kan, bilang bisa saja menurut kita ya kan nggak saya alami seperti itu. Itu kan sekarang. Tapi bisa saja ke depannya kamu akan mengalami pergumulan hidup. Ya, intinya adalah kamu taat aja sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, guys. Nah, itu dari Mister. Ya. Selanjutnya adalah
Ayo, jika kita berjalan di jalan yang salah, mari kita segera bertobat. Dan selanjutnya adalah ikuti aja, kehendak Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, nah kamu baca Alkitabnya dengan benar. Pasal Kamu ayat berapa, Sir? tadi kan udah saya catat nih di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sampai 46 ya, Sir. Ya, Oke, thank you, Sir. baca baik-baik. Ya. Nah, nanti kalau butuh ya, guys, kalau kamu butuh kita putar videonya dari awal yang itu tadi. Saya ada, nanti kita lihat ya. Bagaimana kelanjutan yang tadi? Itu kan singkat, memang sengaja disingkat-singkat begitu supaya kamu juga nggak bosan, karena itu kan ada, kalau penyaliban Yesus itu ada panjang, guys. Nah, saya ambil potong-potong aja supaya kamu dapat gambarannya, gitu ya. Oke. Kita harus cari 3 poin kan ya, di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Iya, tugasnya adalah itu. Oke, Sir. Sudah boleh live ya? Belum. Doa penutup ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ya. Ya, betul, Ipan. Aku udah tulis, Sir. Oke. Guys, kalian ada yang mau ikut ini nggak, guys? Kalau Sabtu pagi kalian sibuk nggak? Sibuk banget, Sir. Sibuk Bukannya banget. sibuk, Sir. Saya tidur. Sir, biasa aja sih saya mah. Sih betul sih. Enggak, gini. Ini kan di NGS, guru-guru yang beragama Kristen kan Sabtu itu ada ibadah. Ada ya, kita ibadah gitu. Kalian mau ikut nggak? Enggak, Sir, saya. Ya, ibadahnya Saya gimana? udah ibadah online bentar, hari Minggu, Sir, Sir. jam Jadi berapa, Sir? saya bisa aja. Iya, jam kamu berapa? udah kalian? Tergantung jamnya. Sebentar, itu mas sebentar, 1 jam saja. Itu dari jam 8 sampai jam 9. Aku udah enggak tidur bisa, saya. Nggak bisa, Sorry, Sir, saya nggak bisa. Nggak bisa, Sir. Sir, Ya, coba kalau- ulang dari awal, Sir. Coba ulang dari awal. Aku jadi itu, Sir. Jadi Aku apa? menarik, aku jadi interested gitu. Aku nggak bisa bangun jam Tertarik gitu, mau ikut? Nggak bisa, Ya, Sir. Sir, aku tertarik. Aku masih tidur, Sir. Oh, masih Iya. tidur. Ya Sorry, nggak Sir. apa-apa. Saya Minggu juga ada ibadah online, Sir. Iya, aku juga Iya. minggu udah ada ibadah online. Ya. Saya. Maksud Kadang-kadang sih saya. ibadahnya itu diganti jadi hari Sabtu, Sir. Jadi itu kadang-kadang, Sir. Jadi nggak bisa. Oh, ya udah nggak apa-apa. Maksud saya kalau ada di antara kalian yang mau ikut, nanti saya kirim linknya ke Miss Mita, bisa dikirim ke grup kalian gitu. Kalau ada yang mau, ya nggak paksaan sih kalau memang kamu kalau kamu masih tidur jam segitu, Mister juga nggak paksa. Tapi kalau kamu mau, ada yang mau ikut, boleh ikut ibadah karyawan, ibadah kita. Nanti Mister kirim linknya, ya. Yang Online memberita- kok. Yang membawa firmannya siapa, Sir? Ganti-gantian. Tentunya Jangan, Iya. Murid-murid juga bisa memberitakan firman Tuhan, Sir. Enggak. Dari mana? enggak, Ustaz? itu ganti-gantian, maksudnya bukan ini kadang saya, kadang Mr. Lucky juga, kadang dari luar juga, kadang siapa gitu. Jadi itu ganti-gantian, enggak semuanya dari NGS, enggak, ada juga dari luar. Oh, jadi ada yang juga dari luar sekolah gitu, Sir. Join Zoom-nya. Ya, yang bawa firman Tuhan ya. Jadi kalau kalian mau, ayo ikut gabung. Saya sih mau bilangnya Boleh, Sir, ya aku temennya itu boleh kan ikut, Sir. Aku mau ikut, Sir.
Ya, kalau mau ikut nanti kamu wali kelasnya siapa? Miss Kos. Miss Fir Miss lagi Ross. CFC. Ya, nanti saya kirim. Misal saya sih mau ikut, tapi itu beda pelajarannya, itu orang Katolik beda pelajarannya. Enggak, kita enggak ada misalnya doktrin, oh ini Katolik, ini Kristen, enggak. Pertumbuhan iman. Jadi kita beribadah online gitu. Kalau mau nanti saya kirimin linknya. Itu Nicholas mau nggak? Nicholas, biar nanti saya kirim linknya ke Miss Firly. Karena itu saya sih itu bangunnya itu bisa siang, bisa pagi, Tanggung kalau saya nggak cuma tahu kapan. sendirian, Sir. Yang lain. Jadi ya. Kenapa? Saya nggak bisa. Tanggung kalau saya sendirian, Sir. Yang lain. Enggak lah, itu Kenzo katanya mau ikut. Enggak, yang dari CFP, Sir. Caroline mau nggak? Caroline. Sir, ini maksudnya Tergantung sih, lewat Sir, Zoom karena kan, Sir? Lewat Zoom kan? Ya kan, yes, kayak pakai Zoom langsung itu desain Zoom-nya, habis itu baru tuh. Ya bisa gini. Caroline mau ikut nggak Caroline? Biar nanti saya kirim linknya. tergantung sih, Sir, karena ada hari aku itu sibuk kalau pagi-pagi. Tergantung kalau harinya. Oh iya, ini mah 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan 2 kali. Jadi nggak setiap Sabtu. Iya. Ya udah, nanti saya kirimin linknya ya. Tentu saya mau, Sir. Kalau itu mah ya. nggak tahu gimana. Sir, aku udah nulis, Sir. Aku udah nulis itu berkat-berkatnya. Ya udah, oke. Thank you semuanya. Kita berdoa dulu. Tadi sudah tahu. Nah, nanti saya akan siapkan videonya full. Jadi lanjutan yang tadi, ya. Oke, kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Kita akan akhiri pelajaran kita. Mana Bianca? Silakan Bianca. Saya berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sudah memperlancarkan rally untuk siang hari ini. Semoga firman yang di-sharing Mr. Albert tadi bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Oke. Thank you, Miss lagi. Thank you, Bianca. Udah hari ini. Oke. Untuk saya ingatkan lagi untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan tadi yang doa pembuka adalah siapa tadi? Kenzi. Lupa lagi. Oke, Kenzi. Saya tadi ngomongnya Kenzi. Kenzosi, ya, Kenzosi, dan doa penutup adalah Fiorenza. Oke. Saya kapan, Mister? Saya kapan, Sir? 2 minggu lagi. Nanti 2 minggu lagi. Minggu depannya lagi sama Acil, sama Calista. 2 minggu lagi Kang Icas kan ya? Calista bagus, Mister, itu ngeliatnya, Sir. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, gini. Kita akan terus nanti bikin bergantian seperti ini. Nah, terus gini, guys, Tuhan tidak pernah melihat doamu harus panjang, doamu harus sempurna, enggak. Tapi Tuhan lihat bagaimana hatimu yang sungguh-sungguh. Ya, jadi enggak usah, oh saya kurang pinter, saya ini. Enggak ada yang pinter di dunia ini, yang pinter mah Tuhan. Ya, jadi enggak usah minder, enggak usah apa. Jadi kalau dipilih misalnya, kayak kemarin kan dipilih, oh Joshua sama Bianca, oke. Nah, nanti minggu depan Kenzo, Ci, dan Fiorenza. Nah, mungkin minggu depan lagi Andrew sama siapa? Siap-siap, nggak apa-apa. Ya, oke. Thank you semuanya. Bye semuanya. God bless you. Happy weekend. Ya. Oke, bye. Happy holiday tomorrow.